Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya ya. Nah, perkenalkan, nama saya adalah Pariman, saya dari Psikologi Menjawab. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan previews ya terkait sama workshop ataupun pelatihan online yang akan diselenggarakan pada Sabtu 18 Juli 2020 jam 9 sampai 12. Nah, temanya yaitu Developing Tools for Fraud Risk Assessment. Nah, ini sebenarnya adalah sesi lanjutan sebagai request ya dari para peserta yang sudah mengikuti sesi sebelumnya, yaitu terkait sama mengidentifikasi fraud risk ya assessment. Nah, ini adalah sesi lanjutan dan pada kesempatan ini nanti ataupun tanggal 18 Juli ya, kita akan membahas tema tentang developing tools for fraud risk assessment. Oke, baik. Nah, saya akan kupas terlebih dahulu, barangkali ada yang baru ataupun jarang sekali mendengar kata fraud. Apa sih sebenarnya fraud? Nah, berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ya, nomor 39 garis miring POJK titik 03 garis miring 2019 tentang penerapan strategi anti fraud bagi bank umum. Jadi fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain yang terjadi di lingkungan bank dan atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan atau pelaku. Fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Terus kemudian tindakan fraud itu bisa kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana perbankan, dan tindakan lainnya. Dan sebenarnya fraud ini bisa terjadi di banyak organisasi ya, terutama adalah organisasi bisnis, luas sekali bahkan juga ada kesehatan, terus kemudian banyak pokoknya ya. Nah, ketika saya sampaikan tentang organisasi berarti ini adalah sangat luas dan intinya adalah fraud ini dia menipu organisasi, mengelabui organisasi, ataupun melakukan tindakan kecurangan ya terhadap organisasi yang kemudian menguntungkan dirinya sendiri atau kalau itu dilakukan kelompok berarti menguntungkan kelompok dan kemudian membuat organisasi rugi. Yang kemudian penting bagi kita untuk kita perhatikan apa sih sebenarnya gitu kan ya. Sehingga kemudian acara ini diadakan. Nah, dampak dari fraud itu sendiri itu yang kemudian menjadi latar belakang bahwa ternyata fraud itu dampaknya luar biasa. Dalam skala ringan jelas itu aset organisasi bisa jadi berkurang atau mungkin keuntungannya ya atau bahkan sampai ekstrimnya kemudian mengalami kerugian. Jadi merugikan organisasi terutama adalah keuangan ya. Terus kemudian mungkin ada dari orang-orang yang boleh dibilang sebenarnya nggak terlibat sih melakukan fraud secara langsung, tetapi karena dia berada di lingkungan organisasi itu, bisa saja nih ya, orang itu terseret-seret. Misalnya saja pelakunya tertangkap dan dia sebagai rekan kerja harus dimintai keterangan, terus kemudian macam-macam ya. Dan bahkan mungkin bisa saja terseret terkena pasal karena mungkin boleh dibilang tidak mengingatkan atau pembiaran, nah seperti itu ya. Dan ekstrimnya adalah kalau kemudian fraud ini terjadi besar-besaran, bisa saja menjadikan bangkrut atau bahkan ambruk satu organisasi bisnis. Maka inilah yang kemudian membuat penting acara ini untuk diselenggarakan ya. Nah, sebenarnya fraud itu bisa saja terjadi ini karena itu bagian dari resiko di dalam, berbisnis ataupun resiko di dalam organisasi ya. Kalau ditinjau yang kemudian, kita perlu perhatikan adalah bisa saja, resiko fraud itu karena jenis bisnis ataupun usaha. Misalnya memang core bisnisnya itu keuangan, berhubungan sama uang, sehingga kemudian sangat mungkin, orang bisa berubah pikiran karena, dia megang uang atau mungkin boleh dibilang karena pengawasan yang kurang ya. Terus kemudian karena memang lingkungannya, katakanlah, budaya yang ada di situ, itu kemudian, orang harus istilahnya apa-apa pakai uang, sehingga kemudian misal terjadi pungli dan seterusnya. Ini adalah praktek-praktek yang kemudian
sangat memungkinkan orang untuk melakukan fraud. Atau mungkin di sini juga ya karena kontrol organisasi. Ya, yang ketiga adalah kontrol organisasi. Organisasinya itu katakanlah tidak ada pengawasan yang cukup memadai atau aturan-aturannya kurang tegas ditegakkan itu. Dan sangat mungkin juga ini karena faktor value individu. Nah, di dalam pelatihan nanti ini yang kemudian akan kita kelola karena kalau sebelumnya pelatihan sebelumnya kita sudah membahas ini semua, kita sudah membahas dan kita sudah membedah bagaimana kita mengidentifikasi ya fraud di berbagai bagian ini dan kemudian peserta request untuk gimana nih untuk mengidentifikasi personal. Nah, kita akan membahas di sini bagaimana kita melakukan identifikasi terkait sama misalnya calon-calon tenaga kerja ataupun calon pegawai atau bahkan mungkin orang yang sudah bekerja atau mungkin nasabah atau mungkin ya siapa sajalah rekanan bisnis karena fraud itu bisa terjadi bahkan dilakukan oleh rekan bisnis ataupun bahkan customer ya. Nah, itu sekarang berkembang seperti itu. Sehingga kemudian paradigma yang digunakan adalah kita berbicara tentang sense of crisis. Jadi sense terhadap krisis. Yang namanya fraud kita harus anggap itu adalah sesuatu yang membuat kita harus tangani dengan cepat. Jangan sampai kemudian pengelolaannya adalah manajemen by accident. Dan ini banyak sekali. Saya bilang banyak karena saya sering menemukan dan kita kalau kita lihat misalnya ya di mana tempat lah coba untuk diidentifikasi. Orang baru sadar ketika kemudian terjadi yang namanya krisis ataupun masalah atau fraud adalah ketika misalnya organisasi sudah mengalami kerugian, bahkan terancam bangkrut, profitnya stagnan. Dan kondisinya sudah parah sekali gitu. Nah, itu sebenarnya adalah karena sense of crisis yang rendah. Ya, kesadaran, kepekaan terhadap krisisnya itu rendah. Sehingga dia tidak mengidentifikasi resiko-resiko yang muncul dalam proses bisnisnya dan karena diidentifikasi saja tidak, ya resikonya akhirnya juga tidak dikelola. Maka penting nih untuk kemudian kita menaikkan sense of crisis kita. Dan dampaknya yang kemudian muncul adalah ya kerugian besar jelas karena memang fraud itu merugikan organisasi. Nah, kita mau bawa sebenarnya manajemen di dalam penanganan fraud ini adalah manajemen by anticipation. Dan saya salut terhadap peserta pada pelatihan sebelumnya yang mereka antusias sekali untuk gimana nih caranya melakukan antisipasi. Kita harus identifikasi nih. Kayaknya perlu deh pelatihan berikutnya yang ngomongin tentang tools. Oke, nah ini adalah jawaban ya. Pelatihan di tanggal 18 Juli 2020 jam 9 sampai 12 adalah jawabannya. Sehingga manajemen yang kita lakukan adalah manajemen by anticipation. Ya, tidak menunggu adanya gejala atau masalah itu muncul. Tetapi kita sudah identifikasi sejak awal. Kalau kita tahu bahwa nih orang ini, calon pegawai ini, pas proses rekrutmennya, ini kayaknya ada kecenderungan untuk melakukan fraud. Dalam arti bahwa dari sisi kepribadian, dari sisi aspek-aspek yang mau kita lihat ya, yang memiliki kecenderungan untuk berbuat curang, kita sudah ketahui. Sehingga akan lebih bagus kalau kemudian ya carilah yang lain. Masa sih nggak ada yang lain yang lebih oke. Nah, itu yang kita butuhkan. Terus kemudian ketika kita manajemen by anticipation, jadi kita melakukan antisipasi, maka fokusnya adalah kesehatan dari organisasi. Jadi katanya kan kita tahu sendiri ya, kalau mengobati itu jauh lebih besar dibandingkan kita menjaga kesehatan. Ya, dari sisi waktu dan banyak banget lah. Nah, seperti ini misalnya fokusnya adalah kita fokus ke kesehatan organisasi sehingga sense of crisis-nya itu mesti tinggi gitu. Dan itu membutuhkan dukungan dari banyak pihak. Terus kemudian kalau kita udah lakukan nih kita berharapnya bisa meminimalisasi kerugian ya dan kemudian bisa mendapatkan keuntungan lebih besar lagi. Nah, kalau kita tinjau dari fraud triangle seperti ini ya. Jadi fraud itu terjadi karena apa? Karena ada pressure. Jadi faktor individu. Nah, ini ada contoh secara teori ya, misalnya ada karena hutang kebutuhan banyak, gaji tidak cukup. Tetapi sebenarnya yang paling menentukan di sini faktor kepribadian, faktor karakter. Orang mungkin punya hutang biasa, tetapi kalau dia karakternya bagus,
ya tetap sih dia akan menjaga etika dan tidak kemudian melakukan hal-hal yang kemudian mencoreng nama baik dia. Dan ketika faktor individu ini bisa saja orang memilih kecenderungan, tetapi kemudian ketika tidak didukung adanya kesempatan, sebenarnya peluangnya akan kecil juga nih. Maka penting untuk kita perhatikan, dan di pelatihan sebelumnya kita sudah membahas itu. Bagaimana kemudian kita mengidentifikasi personal, terus kemudian organisasi, dan kemudian proses yang terjadi nih kalau orang melakukan fraud nih ya. Ini dia boleh dibilang rasionalisasi pembelaan diri seperti itu. Nah, fokus kita nanti adalah kita akan mengidentifikasi ya, terutama faktor kepribadian, karakter, gimana kita membuat tools-nya. Bagaimana kita bisa menyaring orang-orang yang memang memiliki kecenderungan yang baik lah. Kalau kita tahu bahwa ini orang ini kayaknya bakal punya kecenderungan kalau ada kesempatan melakukan hal yang nggak baik, ya kita harus boleh dibilang janganlah untuk diterima, kan seperti itu. Nah, kita fokusnya di sini. Kita akan membuat tools ya. Nah, secara ringkas, apa sih pokok bahasanya pada acara Developing Tools for Fraud Risk Assessment ini ya, Sabtu 18 Juli 2020. Ini adalah kita akan belajar gimana cara mengembangkan tes yang mudah dan ringkas, hasilnya relatif cepat untuk kebutuhan internal organisasi. Nah, ini merupakan jawaban dari request peserta. Gimana nih cara membuatnya biar cepat? Karena kadang banyak peserta juga dan kita perlu untuk istilahnya melakukannya dengan cepat, efektif, efisien lah seperti itu. Dan kemudian membuat panduan wawancara atau penilaian wawancara yang mudah digunakan untuk mengidentifikasi kejujuran, integritas, ataupun karakter individu yang berisiko melakukan fraud. Jadi kita juga akan bahas gimana cara kita membuat panduan wawancaranya ya, terus kemudian penilaiannya seperti apa. Jangan khawatir soal falsitas ya, materi akan didapatkan jelas ya, terus kemudian ini sertifikat, dan ada kabar baik, ada giveaway ya 500.000 bagi satu orang peserta yang terpilih. Dan sebelumnya selamat sih buat peserta ya yang juga sudah mendapatkannya, beres, sudah real, sudah ditransfer ya. Oke. Nah, berapa biaya webinarnya? Sampai bulan Juni, selama bulan Juni itu masih 200.000. Silahkan manfaatkan kesempatannya. Sebelum nanti akan naik jadi 250.000 ya, yaitu tanggal 1 sampai 10 Juli 2020. Nah, setelah itu nanti 11 sampai 17 Juli itu akan naik jadi 375. Nah, silakan untuk digunakan kesempatan sebaik-baiknya ini selama bulan Juni, diinvestasikanlah buat pengembangan dirinya ya. Nanti belajar buat tools dan bisa digunakan untuk seterusnya. Saya kira ini investasi yang sepadan lah, karena akan digunakan buat seterusnya ya. Cara pembayaran gimana? Silakan untuk transfer ke Bank BCA, terus kemudian lakukan registrasi sebagaimana di sini ya. Terus kemudian konfirmasi via WA, terus kemudian join grup WA. Nanti untuk linknya akan kami sampaikan melalui link workshop online-nya ya, melalui WA group. Nah, siapa yang kemudian cocok untuk mengikuti acara ini? Ini yang cocok adalah yang bekerja di perbankan, terus kemudian keuangan, ataupun HRD dan lulusan psikologi. Jadi ini tidak terbatas hanya psikologi, karena ngomongin fraud itu sebenarnya adalah kita bekerja sama dengan banyak pihak ya, dan banyak bidang, sehingga kita perlu untuk kemudian bersinergi. Mudah-mudahan dengan acara ini akan ada peluang-peluang kerja bareng ya, lintas keilmuan, lintas background, untuk bisa memberikan solusi yang terbaik. Terima kasih dari saya, dan silakan untuk manfaatkan kesempatan ya. Segera untuk kemudian transfer, terus kemudian lakukan registrasi, konfirmasi ke WA, dan join grup WA, dan share, sebarkan ke rekan-rekan yang membutuhkan. Sekiranya Anda tidak membutuhkan, share-lah ke orang lain. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.